Hello, good morning. How are you today? Semoga pada hari ini semua dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Tetap semua doa terbaik dari Miss untuk kalian semua. Oke, sebelum kita mulai video pembelajaran pagi ini, Miss ingin memimpin berdoa. Silahkan disiapkan untuk berdoa dahulu. Let's pray together. Morning prayer. Dear God, thank you for today. Thank you for your bless and love. Help me to focus my mind and heart to learn the lesson and help me to do the best in my work today. Amin. Oke. Untuk pada kesempatan kali ini, Miss ingin memulai video pembelajarannya masih di tema 9 atau 4I, yaitu kekayaan negeriku. Subtema 2, pemanfaatan kekayaan alam di Indonesia. Untuk pembelajaran SPDB, yaitu menyanyikan lagu dengan memperhatikan ketepatan nada dan tempo. Hari ini kita akan belajar tentang kata-kata sulit dalam lagu. C sama dengan Do. Jadi yang dimaksud C sama dengan Do adalah birama 4/4 dan macam-macam tempo. Dan untuk tempo yaitu mengulas kembali dari semester 1. Yang pertama kita akan bahas yaitu nada. Nada adalah bunyi yang beraturan dan memiliki frekuensi tunggal tertentu. Dalam teori musik seperti nada, setiap nada memiliki tinggi nada atau tala tertentu menurut frekuensinya ataupun jarak relatif tinggi nada tersebut terhadap tinggi nada patokan. Kita next ke birama. Birama yaitu suatu bagian atau segmen dari suatu baris melodi yang menunjukkan berapa ketukan dalam bagian tersebut. Misalnya, birama 3/4 menunjukkan nada-nada pada setiap ruas birama seharga 3 ketukan yang setiap ketukannya senilai 1/4. Jadi kalau 3 kan 3/4. Seperti bagian-bagian pada pembelajaran matematika ya. Pada umumnya suatu birama dibatasi oleh garis birama. Next kita ke tempo. Cepat lambatnya lagu dinyanyikan dibedakan menjadi 3 macam. Ada yang cepat, sedang, dan lambat. Pemilihannya harus disesuaikan dengan isi lagu. Adapun juga yang lainnya yang dimaksud dengan tempo yaitu ukuran kecepatan atau birama lagu. Ukuran kecepatan bisa diukur dengan alat bernama metronom dan alat bernama keyboard. Di dalam keyboard atau seperti yang piano itu terdapat digital metronom atau alat pengukurnya. Alat pengukur kecepatan pada nyanyian atau lagu yang
bisa berfungsi sebagai pengukur kecepatan dalam birama. Kalian pasti masih ingat gambar metronom yang sempat Miss berikan pada beberapa pembelajaran waktu yang lalu. Berikut adalah gambaran nada-nada rendah, sedang, dan juga tinggi. Kita ke next, notasi atau not. Kalau notasi biasa kita singkat itu loh not gitu ya, bukan notasi. Sama saja sebenarnya. Yang disebut dengan notasi atau not yaitu sistem penulisan karya musik. Dalam notasi musik, nada dilambangkan oleh not. Tulisan musik biasa disebut partitur. Notasi musik standar saat ini adalah notasi balok yang didasarkan pada para nada dengan lambang untuk setiap nada menunjukkan durasi dan ketinggian nada tersebut. Kita next ya ke nada dasar. Yang dimaksud dengan nada dasar yaitu nada pertama yang dijadikan sebagai dasar dalam menentukan susunan nada dalam sebuah tangga nada. Dalam teknik vokal atau dalam bernyanyi, nada dasar ini penting sekali artinya untuk mengukur kemampuan atau jangkauan menyanyi dalam membawakan sebuah lagu. Dan lagu itu sendiri merupakan gubahan seni nada atau suara dalam urutan kombinasi dan hubungan temporal. Biasanya diiringi dengan alat musik seperti gambar di sampingnya ya. Untuk menghasilkan gubahan musik yang mempunyai kesatuan dan kesinambungan. Mengandung irama dan ragam nada atau suara yang berirama disebut juga dengan lagu. Apabila nada dasarnya itu C mayor, maka nada C inilah yang menjadi nada Do. Atau biasa disebut C sama dengan Do. Atau C sama dengan 1. Atau Do sama dengan C. Atau 1 sama dengan C. Seperti dibolak-balik ya. Susunan nada solmisasi adalah C, D, E, F, dan G. Ada juga A, B, dan C dengan jarak nada masing-masing urutannya tadi dari C ke C lagi itu adalah 1, 1, setengah, 1, 1, 1, dan setengah. Seperti itu ya. Jadi bila awalnya C ke D yang awal itu adalah 1. Kalau yang setengah berarti yang D ke E atau E ke F itu setengah. Seperti itu ya. Atau yang untuk barisan terakhir sendiri B ke C itu setengah. Atau jika nada dasarnya A mayor, maka nada A inilah yang menjadi nada Do. Bisa disebut juga A sama dengan Do, atau A sama dengan 1. Atau bisa disebut juga Do sama dengan A, atau 1 sama dengan A.
Dibolak-balik ya. Kita next ke birama 4/4. Hal ini bisa berarti bahwa setiap birama ada 4 hitungan dan setiap hitungan bernilai 1/4. Dan 4 not 1/4 dalam setiap birama. Jadi, bisa disimpulkan setiap birama terdiri dari 4 ketukan. Gitu ya. Kalau umpamanya nadanya A, sambil diketuk. A. Nah, 4 ketukan gitu ya. Seperti ini. Ada di kursornya Miss ya. 1, 2, 3, dan 4. Ini satu rumah nada. Masih ingat kan satu rumah nada? Isinya ada 4 ketukan. Dan disebut 4/4. Seperti itu ya. Tahukah kamu tinggi rendah nada? Berikut adalah urutan tinggi rendah nada. Dari nada yang rendah. Ada titik di bawahnya. Nada sedang. Tidak ada titik di atas atau di bawah. Dan nada tinggi ada titik di atas. Sedangkan ke kanan, nada akan semakin tinggi. Kalau ke kanan, dia nadanya akan semakin tinggi. Cobalah itu yang ada di semester 1, kita sudah sama-sama pernah menyanyi menanam jagung. Miss juga sudah mencontohkan untuk menyanyi menanam jagung ya dari videonya Miss ya. Oke. Kita lanjut yang ke B. Birama lagu adalah 4/4. Jadi birama lagunya menanam jagung itu 4/4. Seperti yang tadi ya contohnya. Itu menunjukkan bahwa dalam satu birama terdapat 4 ketukan. Satu ketukan akan bernilai 1/4. Oke. Miss kembali. Jadi di dalam satu rumah nada ini, dia kan ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, satu ketukan ini bernilai 1/4. 1/4, 1/4, dan 1/4 kalau ditotal atau dijumlah, nilainya jadi 4/4. Seperti itu ya. Itu yang dimaksud. Oke. Yang C. Tanda seperti ini menunjukkan bahwa kedua nada dalam satu ketukan. Masing-masing 1/8. Bila ada tanda seperti itu, sudah pernah ada contoh juga ya, itu dia memiliki satu ketukan saja, jadi nadanya cepat. Umpamanya kata-katanya itu cepat gitu ya. Dan nilainya jadi 1/8, tidak 1/4 lagi. Kita next ke macam-macam tempo. Ini Miss bacakan untuk sekedar mengingatkan dari beberapa video pembelajaran sebelumnya atau Zoom kita sebelumnya juga sudah pernah dibahas. Beberapa kali juga ya. Kisaran ada 4 video pembelajaran yang membahas ini. Gitu. Diulang-ulang selama 1 tahun. 2 semester ini ya. Oke, untuk yang pertama ada tempo adagro. Berarti lagu dijanjikan dengan sangat lambat. Lalu ada larghetto. Lagu dinyanyikan dengan lambat tetapi lebih cepat daripada largo. Ada maestoso. Dinyanyikan dengan hikmat, agung, dan mulia. Next, ada allegretto. Dinyanyikan dengan ringan, gembira, dan lebih lambat dari allegro. Ada vivace.
Vives itu dinyanyikan dengan gembira dan sedikit lebih lambat daripada presto. Next ada prestissimo. Dinyanyikan dengan sangat cepat. Ada dimirsia. Dinyanyikan seperti lagu orang yang sedang berbaris. Next ada con brio. Dinyanyikan dengan semangat bergelora. Ada con bravura. Dinyanyikan dengan gagah. Seperti lagu-lagunya orang TNI. Mungkin seperti itu ya. Ada juga istilah tanda tempo. Ini di tempo yang lambat dulu. Ada tempo grave. Itu adalah sangat lambat dan hikmat. Seperti lagu renungan ya. Ada largo. Itu lambat dan agung. Seperti lagu syukur. Seperti itu ya. Ada tempo adagio. Itu berarti sedikit lebih cepat dari largo. Ada tempo lento. Itu lambat. Kita next ke tempo yang sedang. Tadi kan yang lambat ya ada 4. Sekarang yang sedang. Itu yang pertama ada tempo andante. Secepat orang berjalan. Berjalan yang biasa. Kalau terlalu cepat itu namanya lari, bukan jalan lagi ya. Oke. Next, itu ada tempo andantino. Itu berarti lebih cepat dari andante. Ada tempo moderato, itu sedang. Itu ya. Gracias. Thank you. Thank you for today. Do you have any question? Kalau memang ada pertanyaan untuk video pembelajaran kali ini, silahkan hubungi ke Wapri Miss Risma. Ditunggu seperti biasanya. Sewaktu-waktu kalian cepat, kalau Miss dihubungi, Miss sangat senang. Apalagi kalian membahas mengenai pembelajaran. Seperti itu ya. Oke. Asalkan sopan. Seperti itu ya. Ini saja pembelajaran dari Miss pada hari ini. Semoga kalian berkenan, dapat menerima, dan kalian mengerti. Ditunggu pertanyaan-pertanyaannya. Silahkan disiapkan untuk closing prayer. Miss akan pimpin ya. Let's pray together. Closing prayer. Dear God, your word is beautiful. Thank you for the lesson today. Please give us to be smart and kind person. Amen. Thank you for today. Stay safe, stay healthy, stay at home. Bye-bye. Sehat terus semuanya.